Nah, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Namun kalau kita lihat rekam jejaknya selama ini dengan seringkali melontarkan dan mengekspresikan kebencian, sentimen kebencian kepada pihak-pihak yang tidak mereka senangi, yang tidak sepaham dan seideologi mereka, lantas melontarkan kata-kata yang bernada hinaan, cacian, dan makian, justru sebenarnya mereka membongkar kedoknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tak kenal dengan menantu Habib Rizik Syihab, Hanif Al-Attas? Siapa pula yang tidak mengenal dengan Habib muda, Bahar bin Smith? Dua Habib muda ini di mata pendukungnya dijuluki sebagai singa podium. Ya, mungkin cocok saja kalau julukan semacam itu disematkan kepada mereka berdua, karena ketika mereka berorasi di atas panggung demo misalnya, mereka selalu berteriak-teriak sampai hampir putus urat lehernya. Kakek moyang mereka konon berasal dari zaman jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menjadi seorang pendakwah, menjadi penceramah untuk menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara. Tetapi perilaku mereka justru seringkali dinilai tidak beradab. Entah sudah berapa kata, berapa diksi, dan berapa narasi jahat yang sudah tumpah di negeri Nusantara ini untuk mengekspresikan kebenciannya kepada pemerintahan yang sah. Bahkan tidak segan-segan mereka berupaya untuk mendiskreditkan ulama pribumi atau Yai Nusantara. Inilah repotnya kalau seorang yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, bahwa derajatnya itu lebih tinggi dan mulia dibandingkan dengan penduduk pribumi. Sebenarnya bagi bangsa kita welcome, kita mengucapkan selamat datang kepada siapapun mereka yang memang mempunyai niat baik, mempunyai kemauan politik untuk tinggal di Indonesia dalam suasana yang guyup, rukun, dan bisa membaur bersama dengan penduduk pribumi lainnya. Menjadi tamu bukannya memberikan sikap ramah kepada tuan rumah, tetapi justru malah melakukan provokasi, bahkan cenderung memecah belah dan melakukan politik adu domba. Pantesan saja kalau dua Habib muda ini akhirnya diskakmat dan mendapatkan tampulan yang sangat keras dari Habib Abu Bakar, seorang sesepuh dari Robitoh Al-Alawiyah, yang memberikan berbagai macam kritikan pedas yang ditujukan kepada dua Habib muda ini. Yang soleh, yang berakhlak, ya, yang tawadu, yang berilmu, ya, masih banyak, ya. Jangan melihat ke situ, ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya, Alawin, ingat, ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari
Para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh Sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya. Saling hormat menghormati, ya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, belakangan ini memang cukup memanas hubungan antara Habib yang konon berasal dari imigran zaman dengan pribumi Nusantara. Hal ini karena memang kalau dilihat dari rekam jejak kedua Habib muda ini, Bahar bin Smith dan juga Hanif Al-Atos, ini tampaknya mereka berusaha untuk ingin memosisikan dirinya itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan penduduk pribumi. Salah satu di antaranya adalah pada aksi 411 beberapa waktu yang silam, Hanif Al-Atos dengan terang-terangan meminta Presiden Jokowi untuk turun karena dianggap tidak bisa berpihak kepada rakyat. Inilah yang kita pertanyakan. Legal standing macam apa seorang Hanif Al-Atos ini kok bisa ikut cawe-cawe untuk menurunkan Presiden Jokowi? Ibaratnya dia itu seorang tamu, katakanlah di kampung atau di sebuah perkampungan pedesaan. Lalu datang, diterima dengan baik, kemudian beberapa hari kemudian dia teriak-teriak kepala desanya perlu diganti karena tidak bisa mengurus rakyat dan sebagainya. Nah, sebagai seorang imigran, sebagai seorang keturunan zaman, seharusnya dia itu bisa mawas diri, bisa introspeksi posisi dirinya itu siapa. Kok tega-teganya, tidak tahu malu kalau dia teriak-teriak, dia itu tinggal di rumah siapa. Ini yang patut kita pertanyakan. Oleh karena itu sangat tepat apabila Habib Abu Bakar sebagai sesepuh Robitoh Al-Alawiyah memberikan teguran keras kepada seorang Hanif Al-Atos. Demikian juga Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa belajar pada satu Habib yang bodoh atau bebal sekalipun jauh lebih utama dan mulia daripada 70 kiai alim. Ini kan upaya untuk memecah belah, ingin memuliakan bahwa Habib itu adalah orang yang paling mulia. Kalau memang Habib yang bersambung nasabnya langsung kepada Rasulullah, tentu saja hal itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh dua Habib muda ini tampaknya kalau kita lihat rekam jejaknya justru apa yang mereka lakukan justru bertentangan secara diametral dengan Rasulullah Muhammad SAW. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak dan moral umatnya. Nah, ini justru bukannya berusaha untuk ikut memperbaiki akhlak, justru mereka menjadi troublemaker, menjadi biang keladi masalah yang muncul di negeri ini. Karena munculnya provokasi dan agitasi politik dari orang-orang yang sebenarnya bukan penduduk asli Indonesia. Demikian juga Bahar bin Smith juga pernah menyatakan bahwa keturunan Wali Songo atau Wali Songo itu tidak memiliki hubungan nasab atau bukan merupakan zuriyah seorang Rasul. Ini kan merupakan sebuah cercaan dan sangat menghina Wali Songo yang jasanya demikian besar dalam upaya untuk membumikan Islam di tanah Nusantara ini. Kehadiran Wali Songo dalam upaya untuk menyebarkan dan membumikan Islam di tanah Nusantara ini sudah diakui oleh seluruh bangsa kita. Bagaimana kultur peradaban yang dibangun oleh Wali Songo dalam upaya untuk menciptakan suasana rukun dan damai, sehingga berupaya untuk mengawin silangkan antara budaya lokal dengan Islam, dengan ajaran Islam, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru. Jasa besar Wali Songo dalam upaya untuk membumikan Islam di tanah Nusantara ini tentu saja sudah menjadi harga final dan itu sudah diakui oleh nenek moyang kami sejak zaman dahulu kala. Jadi kalau mengklaim bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini adalah para Habib, tentu saja itu patut kita pertanyakan. Tentu saja sebagai umat Rasulullah kita sangat menghormati, sangat memuliakan zuriyah Rasul, siapapun mereka. Namun kalau kita lihat rekam jejaknya selama ini dengan seringkali melontarkan dan mengekspresikan kebencian, sentimen kebencian kepada pihak-pihak yang tidak mereka senangi, yang tidak sepaham dan seideologi mereka, lantas melontarkan kata-kata yang bernada hinaan, cacian, dan makian,
justru sebenarnya mereka membongkar kedoknya sendiri. Seorang dzurriyyah Rasul tentu saja tidak mungkin akan berperilaku tak bermoral dan tak beretika semacam itu. Itulah sebabnya saya sendiri termasuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yang berusaha untuk membuktikan melalui tesisnya yang ilmiah semacam itu untuk diuji. Apakah memang benar keturunan Ba'alawi itu tersambung nasabnya dengan Rasulullah. Ini tentu masih dalam proses supaya nanti bisa terungkap siapa mereka sebenarnya, sehingga gampang sekali melakukan provokasi, melakukan agitasi yang cenderung memecah belah umat Islam sendiri, bahkan berani mengatakan bahwa keturunan Wali Songo terputus zurianya atau terputus nasabnya dengan Rasulullah. Ini kan justru berusaha untuk melakukan resistensi perlawanan terhadap apa yang sudah diyakini oleh seluruh umat Islam senusantara ini, yang sangat meyakini bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh Robitoh Al-Alawiyah tadi, agar dua Habib muda ini kembali kepada akhlak yang baik, memiliki adab sebagaimana yang diajarkan oleh Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.